dia ada baterai 17.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemalaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 17 dan 18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.
Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kita baca secara responsoria. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam Malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, Minggu 2 setelah Trinitas, 13 Juni 2021, topik Minggu bermegah di dalam Tuhan. 01. Lepas CD, kelas CD reguler 2020-2021. Rangkaian kegiatan dalam rangka lepas CD sebagai berikut. 1. Lepas CD dan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 10 sampai selesai. 2. Ujian tulis pada hari Jumat 25 Juni 2021 jam 15.00 sampai selesai. 3. Ujian lisan bersama orang tua pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 jam 11.00 sampai selesai. 4. Ibadah pemberangkatan CD dan pembasuhan kaki diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 jam 16.00 sampai selesai. 02. Kebaktian wilayah. Gereja kita akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dimohon memberikan persembahan melalui sintua wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 adalah wilayah 11 dan wilayah 12. 03. Pembekalan dan pelatihan pendeta resort CHKP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai surat dari Pareses Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan pembekalan dan pelatihan pendeta resort CHKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan topik pelayan HKBP sebagai teachable servant di tengah aneka tantangan zaman dan pelayan berbasis teknologi digital. Pelatihan akan diadakan sebagai berikut. Hari tanggal Senin 14 Juni 2021, waktu jam 9.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB, tempat Sopo Marpikir HKBP lantai 6. Pembicara 1, Pendeta Dr. Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal HKBP. 2, Insinyur Christopher Sirait, Koordinator Bidang 1 Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Digital. Yang mengikuti dari HKBP Pasar Minggu adalah Pendeta Sobok Simanjutak STH MM. 04. Pelatihan tanggap bencana untuk Naposo Bulung. Sesuai surat dari Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, tanggal 19 Mei 2021 akan diadakan pelatihan tanggap bencana khususnya untuk Naposo Bulung. Yang akan mengikuti dari HKBP Pasar Minggu adalah Daniel Kristianto Butar-Butar. 05. Pengangkatan panitia perbaikan gereja dan pengisian gedung fasilitas. Pada hari Minggu 20 Juni 2021 di ibadah pukul 10 WIB akan dilakukan pelantikan panitia perbaikan gereja dan pengisian gedung fasilitas. 06. Ucapan syukur. Gereja kita menerima ucapan syukur dari keluarga Rional Pantas Nobel Situmorang, Leti Lauria M. Boru Pardede, wilayah 5, yaitu membagikan roti kepada jemaat setelah ibadah pagi, siang, dan sore. Kiranya Tuhan semakin memberi berkat-Nya bagi keluarga tersebut. 07. Dewan-dewan. 07.1 Dewan Koinonia. 07.1.1 Seksi Perempuan. Jadwal sermon Punguan Perempuan dan Ina Hana bulan Juni sampai Juli 2021 dapat dilihat dalam warta jemaat. 07.1.2 Seksi Sekolah Minggu. Pembinaan guru-guru sekolah minggu se-Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan program Distrik 8 DKI Jakarta, akan diadakan pembinaan guru-guru sekolah minggu se-Distrik 8 DKI Jakarta
dan sesuai dengan surat pareses yang diterima di gereja kita, yang menjadi tuan rumah atau tempat pembinaan diadakan di gereja kita, yaitu hari tanggal Sabtu 26 Juni 2021, waktu jam 10.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang ibadah gereja. Pembicara 1. Pendeta Dr. Dionald Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. 2. Pendeta Bernard Manik MTH, Pareses Distrik 8 DKI Jakarta. 3. Yeni Krisnawati dari PGI. Tema pengajaran kreatif berbasis digital kepada anak sekolah minggu di masa pandemi COVID-19. Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 07.2 Dewan Diakonia, 07.2.1 Seksi Diakonia Sosial. Sesuai dengan hasil keputusan rapat setelah selesai sermon perhalado pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, Seksi Diakoni Sosial akan mengadakan acara ibadah syukur kesembuhan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu yang sakit dari periode Desember 2020 sampai dengan Juni 2021. Ibadah tersebut akan diadakan sebagai berikut. Hari tanggal Selasa 22 Juni 2021, waktu jam 16.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua amang inang saudara-saudari dan keluarga pada ibadah tersebut. 08 Jemaat meninggal. Pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Posma Harurusan Sinambela MM MPD, umur 61 tahun, suami dari Ibu Maria Montes Boru Purba, alamat Jalan Teluk Ratai, 1A Rawabambu, Pasar Minggu, Wilayah 4. Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 09 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2021. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan yang berulang tahun adalah, "Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak." Amsal 4 ayat 10. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Selamat
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada minggu kedua setelah Trinitatis, diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kurancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini, firman yang begitu menggugah kita bahwa kehidupan setiap orang, kehidupan setiap manusia, daya yang dimiliki oleh setiap orang, kemampuan yang dimiliki setiap orang, semuanya adalah terbatas. Punya daya ukur yang tidak pernah mampu membentengi, menjaga, menyelamatkan kita dari berbagai persoalan kehidupan, bahkan dari penyakit pun. Kemampuan manusia itu penuh punya batas. Bagaimana untuk bisa selamat dari penyakit itu? Mazmur ini adalah merupakan doa permohonan agar Allah membela, menyelamatkan pemimpin yang memimpin umatnya, yang memimpin umat Allah. Tentu kenapa dia berdoa? Tentu sama dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita bertanya sekarang kenapa kita berdoa kepada Tuhan, tentu kita bisa semua menjawabnya.
Tidak ada kita yang tidak bisa memberi jawab. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Jawabannya yang sederhana adalah kita meyakini bahwa hidup kita ini berada di tangan Tuhan. Hidup kita ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan, sehingga kita harus menyerahkannya kepada yang maha kuasa itu. Itulah makanya kita berdoa. Kita meyakini bahwa hidup kita ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan Allah, sehingga kita meminta pertolongan dan menyerahkan hidup ini hanya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa untuk pemimpin umatnya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, pemimpin dimaksud di sini bukan asal pemimpin. Pemimpin dalam Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan mengangkat seseorang, kalau Tuhan mengangkat seorang raja menjadi pemimpin, dia bukan asal dipilih, tapi dia adalah betul-betul diurapi, diminyaki, diberangkatkan melalui urapan Roh Tuhan. Sebagaimana Raja Saul dipilih Tuhan menjadi raja bagi umatnya, Tuhan mengurapi dia. Sama dengan Daud, bagaimana dia dipilih dan diurapi. Demikian dalam dunia perjanjian lama, yang diurapi itu biasanya adalah imam, nabi, dan raja. Oleh sebab itu raja yang dimaksud dalam perikop ini, kenapa dia didoakan adalah dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Raja yang diurapi, yang tentu raja itu bukan sembarang raja, tetapi betul-betul memikirkan umat yang dipimpinnya. Bagaimana umatnya itu untuk bisa sejahtera, bisa untuk lepas dari tantangan dan cengkeraman para musuh-musuh yang akan melukai umat yang dipimpinnya. Itu makanya pemazmur ini berdoa, karena dia yakin raja yang memimpin itu Tuhan akan menolongnya, mengabulkan doa raja itu. Pemazmur meyakini bahwa Allah yang sungguh adalah Allah yang maha kuasa itu akan membebaskan dia. Bahkan dikatakan dalam ayat 4, Bapak Ibu saudara-saudaranya, saudara-saudara, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Berarti dia adalah raja yang taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah raja yang meyakini Tuhan dan raja yang takut kepada Tuhan. Itu makanya dalam ajaran Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Roma 13, kita memang diajarkan di situ untuk menghormati para pemimpin, untuk menghormati pemerintah. Tapi Paulus di situ menyatakan, ya, harus benar-benar pemimpin yang berwibawa, bulu hata batak, akar raja, namar sahala. Karena banyak pemimpin, kalau kita masuk dalam dunia peralihan kepemimpinan pemerintahan, ya berbagai macam pasti akan tercipta bagaimana meluluhkan hati orang agar dia dipilih, agar dia dipilih. Pasti itu. Ya, berbagai usaha akan dilakukan bagaimana setiap orang tertarik
agar dia kita pilih. Lalu ketika dia meraih kedudukan itu, mari kita lihat dan kita analisa para kaum muda, para kaum milenial yang harus sudah melihat dari persepsi yang lebih bagus dan lebih indah dari sudut iman Kristiani. Para kaum milenial harus sudah lebih cerdas melihat hal-hal seperti itu. Memang firman Tuhan mengajarkan kita harus tunduk dan taat dan hormat kepada para pemimpin, kepada para yang memimpin kita. Tetapi Paulus menggarisbawahinya, harus pemimpin yang takut kepada Tuhan. Iman yang seperti itu yang ada dalam pemazmur, dalam khotbah ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia meyakini karena pemimpin yang memimpin umatnya itu adalah orang yang beriman, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang selalu beribadah kepada Tuhan, dan yang selalu memberi persembahannya kepada Tuhan. Dan dia berdoa ketika dia menghadapi peperangan itu, dia meyakini Tuhan akan menjadi terdepan dan menjadi benteng pertahanan bagi raja itu. Dia meyakini bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Dia yakin akan iman yang dimiliki para orang-orang yang diurapi Tuhan itu. Tuhan akan mendengar dan menolongnya dalam peperangan yang akan dia hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini mengajarkan kepada kita. Saya selalu memutar-mutar YouTube petinju-petinju legendaris dunia. Jadi kalau kita lihat riwayat para petinju dunia, ya beberapa orang di atasnya Mike Tyson itu, ya di zamannya terakhir yang sangat luar biasa, petinju yang sangat ganas, yang paling dikenal adalah Mike Tyson. Ya, tapi di atasnya telah ada Muhammad Ali, Larry Holmes, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh, cukup gagah, cukup kuat. Tapi semua tidak bisa dapat bertahan. Dua kali Mike Tyson bertarung dengan Holyfield, dia tetap harus mengalami kekalahan. Harus mengalami kekalahan. Itu mempertandakan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa memang energi manusia, kekuatan manusia adalah cukup terukur dan terbatas dan punya waktu. Punya limit. Ada batas waktunya. Sama seperti obat, ada masa expirednya. Artinya, kekuatan manusia tidak akan pernah bisa selamanya dan mampu untuk membentengi kehidupannya dari segala perjalanan kehidupan ini. Dan ini benar-benar teruji Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita di dalam suasana kondisi yang sangat mencekam sampai saat ini, COVID. Sangat teruji dan sederhana. Tidak ada orang yang menyatakan kebal COVID. Kalau ada yang menyatakan itu adalah orang yang salah. Benar Bapak Ibu?
Ada kita yang kebal COVID di sini? Ada dari kami para kaum milenial ada yang kebal COVID? Tidak ada. Tak ada yang bisa menyatakan dari itu COVID. Padahal lebih berharga debu dibanding COVID sekarang. Kenapa kita berharga? Debu masih berfungsi dan bisa dilihat oleh mata. Tapi kita bayangkan virus ini, Bapak Ibu saudara-saudara, bisakah dilihat mata? Boleh? Ya, unang tiga ngetong. Bolehkah dilihat mata virus itu? Tidak bisa. Bolehkah dicium? Seperti apa baunya? Tidak bisa. Boleh dipegang? Tidak bisa. Tidak bisa dicium, tapi menghilangkan penciuman bisa. Itu ngerinya. Bolehkah orang kaya yang memiliki banyak uang, yang bergelimang harta menyatakan bahwa dia tidak bahwa COVID tidak mempan baginya? Boleh? Jawabnya tidak. Jadi hidup ini ditunjukkan situasi ini tidak apa-apanya hidup kita ini. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada kekuatannya. Tidak boleh, tidak bisa apa yang kita miliki membentengi kehidupan kita. Itu yang diibaratkan dengan firman ini tadi dari ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Orang yang menganggap dirinya kuat dan bermegah oleh apa yang dia miliki, pasti akan rebah, pasti akan jatuh. Tetapi pemazmur meyakini orang-orang yang bermegah di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Bapak Ibu saudara-saudara, persoalannya bagaimana iman kita sekarang bermegah di dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita ini tetap bermegah di dalam Tuhan. Bukan bermegah atas keadaan kita, bukan bermegah atas apa yang kita miliki, bukan bermegah karena wibawa yang kita miliki, bukan bermegah karena mungkin kita memiliki segala-galanya, mungkin jabatan dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita bermegah di dalam Tuhan? Karena apa? Hanya karena hidup di dalam Tuhanlah kita dapat dilindungi, dibentengi, diselamatkan di dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah menjadi pendoa yang meyakini, yang memegahkan Tuhan di dalam hidup. Bagaimana kita selalu menyerahkan hidup ini sama seperti pemazmur, berdoa, bermegah di dalam Tuhan itu. Itu makanya banyak-banyaklah kita berdoa. Saya yakin kita ini besar dan berhasil. Kita harus kita yakini adalah hasil dari doa. Begitu banyak lagu-lagu yang menghantar kita, yang menggugah kita bahwa hidup kita ini mampu bermegah, bisa kuat, bisa mampu menghadapi berbagai gejolak kehidupan ini, adalah karena kuasa doa. Mulai kita sejak kecil, kita telah dibesarkan melalui keyakinan orang tua kita, melalui doa-doa kita dua-duanya kepada Tuhan. Pernah mendengar nyanyian yang diciptakan Natasha Nikita? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu?
Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Tahu nyanyian itu? Pengen organ tahu? Boleh? Ya, biar jangan tegang-tegang dulu. Ya, saya lihat banyak orang tua tapi banyak juga ini para kaum milenial ini. Ya, soalnya zaman sekarang terbalik. Orang tua jadi gaya milenial, orang milenial banyak menjadi seperti orang tua, kan itu. Jadi kan ada generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Iya. Bisa? Tahu nyanyian itu? Iya. Ya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sampai di situ. Kita bayangkan tingkat kuasa dua diyakini seorang ibu. Lagu-lagu Batak banyak meyakini bahwa karena dualah kita ini hidup dan bernapas. Makanya ada lagu ciptaan siapa itu? Tangyangi, Dainangi. Banyak. Karena apa hidup kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara sama seperti pemazmur pada hari ini. Firman Tuhan hari ini. Melihat kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peperangan, penuh dengan persoalan. Tapi dia meyakini bahwa kuasa Tuhan Allah itu akan memenangkan setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Para kaum milenial, anak-anak muda, saya harus mengajak tetap kokoh dan kuat beriman kepada Tuhan. Kenapa? Dua kali telah menempatkan sarjanawan setelah COVID. COVID kan tahun 2020. Mulai tidak sekolah mulai bulan Maret. Per tanggal 22 Maret tahun lalu. Telah menamatkan tingkat SMA 2 kali sampai dengan sekarang masuk ke perguruan tinggi. Dan telah menamatkan 2 kali menamatkan seluruh universitas di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jutawan sarjanawan. Kemana akan pergi? Di era COVID ini. Ditambah lagi pengurangan tenaga kerja. Ada yang di PHK. Dan lain-lain sebagainya. Negara tidak mungkin menampung kita semuanya menjadi ASN para sarjanawan baru itu. Lalu kemana kita melihat ini? Bagaimana kita menginang melihat ini? Hanya satu yang mungkin kita katakan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melihat itu menjadi satu proses dalam kehidupan ini. Jangan frustrasi. Unang madili ya karimaja na poso kanok tamat nuaing yang sudah tamat sarjanawan dalam 2 kali penamatan selama ini. Jangan frustrasi. Ini harus kita anggap menjadi satu proses iman dari Tuhan kepada kita
harus kuat dan bertahan, dan harus selalu mengandalkan Tuhan itu dalam kehidupan ini. Amin. Jinak frustrasi hamu. Memang tang taretong benuang 3 juta sarjana na 2 tahun tamat. Kasihan kita semuanya. Saya juga kasihan dengan diri saya sendiri. Anak saya pindahkan dari Tarutung ke sini. Capek-capek saya memindahkan dari negeri, harus masuk lagi ke swasta. Beli baju baru. Bangku sekolahnya pun tidak dikenal sampai sekarang. Sangat luar biasa ngerinya. Temannya pun paling dikenal hanya lewat Zoom. Tidak ada persaudaraan, tidak ada hubungan emosional. Bajunya tetap baru, padahal saya beli mahal-mahal. Luar biasa keadaan ini. Firman Tuhan mengajak kita melalui pemazmur ini. Sangat frustrasi para kawala muda. Amulung akan nama tua melotungina matikina ngaidei portibiona te. Suatu kacik suruh akan nama tua longgurang na posate. Atinang. Ya. Amulung nama tua na bang agumurang dialangi sira dok na tabu. Bulaka kawala mudaon ini masih mau menjalani proses membentuk kehidupan mandiri. Percayalah kepada Tuhan. Itu makanya Yakobus menyatakan itu dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa Tuhan yang tidak bisa dilihat, tapi memiliki kuasa yang luar biasa. Kalau dalam epistel tadi, dalam Markus 4 itu, diibaratkan dengan benih itu sekecil biji sesawi. Tapi ketika dia tumbuh dalam tanah yang subur itu, dia akan berbuah lebat. Demikian orang-orang beriman yang percaya. Jika kita memiliki iman dan kepercayaan dan firman Tuhan itu tumbuh, tentu kita meyakini bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang baik, bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik dalam kehidupan kita ini. Tetaplah optimis adik-adik saya, para kawala muda. Tetap banyak-banyak berdoa. Jika situasi mengajar kita dalam hubungan sosial sekarang, saya harus bolak-balik katakan itu. Kondisi pandemik merubah tatanan kehidupan sosial, cara berkomunikasi. Dan bubi gudang-gudang mengkataikan, gak bisa. Karena apa? Kita harus menjaga kerumunan. Dan bui liling-liling berkumpul-kumpul. Cara berkomunikasi kita telah melalui alat-alat digital. Semua tatanan kehidupan sosial banyak berubah banyak. Akapararisa pemararisan sejum na manuaing. Mudah-mudahan do marpesta mulu alak bata unak pola sejum. Engang iriya de mulu sanga sejum marpesta not tulang nga mangulosi berena manguli. Badang niya tu sabi siya jumi ayala na wisuda nuang kan di sebu orang tua ni mangwisuda. Iya dari rumah dia diisuda. Jadi mudah-mudahan madok marpestan nosong ni gabi boyan non jeri salak bawa jeri salak perempuan lewat Zoom. Mudah-mudahan mau nak sampai song ni bangagawa bedang at tu sabi. Oleh sebab itu banyak-banyaklah kita merenung dan berdoa. Lihat fungsi-fungsi. Jika kami sekarang banyak pelatihan dari sudut pandang teologi tentang teknologi ini, bagaimana setiap orang percaya memanfaatkan teknologi digital ini, membangun iman, membangun tetap pewartaan, kesaksian. Mari semua kita melihatnya dari sudut positif. Memakai itu dalam hubungan kita dengan Tuhan.
deng buiwe antin waing hita mamereng digital. Tergantung kita melihat, tergantung cara pandang kita. Mempergunakannya dengan benar dan baik. Sesuai dengan tingkat level-level usia, sebenarnya ada gaya-gaya hidup yang harus dicerminkan dari situ. Karena apa? Lewat digital juga kita telah banyak mendengar firman Tuhan. Lewat digital kita telah membaca Alkitab. Lewat digital kita sudah banyak bernyanyi, belajar bernyanyi seperti nyanyian-nyanyian kita tadi. Seharusnya bisa kita pelajari dulu di rumah sebelum datang ke gereja. Karena apa? Itu kan bisa diputar di HP kita itu. Dari MIDI, semua. Berulang tak, oh, itu kan sudah di-share sekretaris kita sama Sintua sebelum kita beribadah di setiap wilayah. Apa kita itu? Acara kita itu. Sudah di-share. Lalu kita telah melihat di situ nyanyian-nyanyian kita. Kita telah melihat di situ dari mana khotbah, dari mana nats epistle. Kita telah melihat. Boleh kita lihat. Loh, ini nyanyian ini susah. Putarkan, klik, pasti bisa kita belajar. Minimal sedikit-sedikit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, kita diyakinkan dalam perjalanan kehidupan ini, jangan takut tapi bermegahlah di dalam Tuhan, sebagaimana tema minggu kita hari ini. Orang yang bermegah di dalam Tuhan itu betul-betul orang yang menyerahkan dan tetap menyerahkan hidupnya, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Amos 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayakan saja kepada Tuhan, jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas kita sebagai orang percaya sama seperti pemazmur ini, bagaimana kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Jika pemazmur mendoakan pemimpin, demikian juga kita harus mendoakan para pemimpin negara ini. Demikian juga kita harus mendoakan para pimpinan-pimpinan gereja kita. Alusuk kumazuhamu, ang gwaurawa sunggup padita, seheli sederi naumuti nga dak kutangnya kok kamu. Nudoy nata lu mertangnya kami rap tersor di jabu dak kutangnya kon sudi ruas nihuriam hakabibi pasar minggu akan amar sahid utangnya kon dong ale bulu suku kamu hero hami pedita munau utangnya kok kamu ijabumu hero utangnya kok kamu akaparhalu munai ikom masih tangyangat doh ita. Bahami ikut tangyak kono muru dah. Harus. Sutuk si tangyak kok kamu hami amang. Sutuk si tangyak kok kamu alay pikir hamu. Ah bangga si tua mangi pola tangyak konoton. Bahunangin na hamu atong. Sutuk salah kan. Bah ay ngapad dita mangi pola bisi tangyak kono ninna. Bahunang. Bah bola rope Muhammad Soni salah doi. Tidak. Tentu kita harus bagaimana kita saling mendoakan para pemimpin kita, mendoakan satu dengan yang lain. Karena apa? Semua kita memiliki keterbatasan. Tidak ada yang mampu di hadapan Tuhan bermegah diri. Pejabat negara, pemimpin gereja, mau siapapun, tidak ada yang mampu berdiri dengan dirinya dan memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kuat, semua adalah rapuh. Anda lemah, saya juga lemah. Anda lemah, kami ini juga lemah. Tidak mampu membentengi kehidupan kami ini tanpa kuat kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, firman ini mengajak kita, mari kita menginang juga saling mendoakan agar Tuhan tetap membentengi kehidupan kita, menjaga kita, melindungi kita, dan melepaskan kita dari berbagai persoalan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menjapa kami pada minggu kami hari ini. Tuhan mengajar kami lewat firman-Mu bahwa kekuatan dan apa yang dimiliki oleh manusia tidak mampu untuk membuat dirinya bermegah dalam dunia ini, dalam hidupnya. Kalau ada yang bermegah diri, seperti firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, orang-orang yang naik kereta dan kuda, yang mengandalkan kekuasaan, pikiran, kemampuan, dia akan jatuh. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap tegak dan berdiri. Tuhan mengajar kami agar kami tetap setia di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah oleh karena keberadaan dan kemampuan kami. Lewat firman ini juga Tuhan mengajar kami, sama seperti pemazmur yang selalu mendoakan pemimpinnya. Demikian kami Tuhan harus saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan kami ini, karena semuanya kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang terukur secara kekuatan dan kemampuan. Kiranya kami Tuhan saling membantu lewat doa-doa kami, mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan para pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa kami ini dan di tengah-tengah gereja-Mu, agar semuanya Tuhan memiliki kekuatan dan Tuhan tolong dan mampukan dalam melakukan segala kegiatan dan tanggung jawabnya masing-masing. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini, dari anak kecil sekolah minggu sampai remaja, naposubulung, orang tua dan para lansia. Kami serahkan Tuhan agar Tuhan tetap membentengi kehidupan kami ini. Terlebih-lebih Tuhan buat anak-anak kami yang kecil, yang pelajar dan mahasiswa, yang sampai saat ini Tuhan mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar, yang tidak bisa Tuhan duduk di bangku sekolah masing-masing. Tuhan tolong anak-anak kami agar mereka tetap kuat dan memperoleh pengetahuan walaupun harus belajar dengan online. Banyak yang sudah tamat menjadi sarjanawan Tuhan, tamat SLTA dalam 2 kurun tahun ini. Tuhan tunjukkan jalan kehidupan yang baik, tunjukkan pekerjaan yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan umat-Mu, setiap orang di dunia ini hidup melarat, tetapi Tuhan telah menyiapkan semuanya menjadi bekal kehidupan setiap orang. Bantu Tuhan semua jemaat gereja-Mu ini agar tetap di dalam hati yang gembira. Jemaat kami Tuhan yang di dalam sakit apapun yang mereka alami, kami yakin dan percaya Tuhan adalah Raja yang perkasa yang membentengi kehidupan kami, yang telah menunjukkan kuat kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus yang mampu mengalahkan kematian dan menyembuhkan segala penyakit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menyembuhkan semua jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, dan penyembuhan pada saat ini. Seluruh kegiatan kami di tengah gereja-Mu ini juga Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami para hamba-hamba-Mu, para penatua gereja, agar tetap kuat dan mampu melakukan segala tugas panggilan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Aku mau tetap
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia murah dan jiwaku semua yang suka hidupku, harta milikku semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.